Jangan ambil apapun kecuali gambar. Jangan bunuh apapun kecuali waktu. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Dan mendakilah dengan rendah hati, karena puncak gunung bukan untuk ditaklukkan. Suasana mistis akan mulai terasa ketika pendakian menuju ke pos 1, yang mana saya melewati patung yang bentuknya cukup unik, berasa masuk kawasan gerbang kerajaan. Ya apa? Yang di kita tuh kenapa harus pakai ini? Tadi diwajibkan ya. Kenapa? Karena sakral. Terus namanya siapa? Mbah siapa? Mbah Brandi. Branti. Oh, Branti. Ada lagi selain ini? Tapi ada lagi, tapi di puncak. Oh, di puncak ada lagi. Yang deket Tugu itu. Kasih ya. Selepas jalur tangga, kami dipertemukan dengan kolam yang sangat jernih dengan air yang terus mengalir dari lubang-lubang batu. Bahkan di dalamnya terdapat uang logam yang mungkin dilemparkan para peziarah. Zaman dahulu tuh. Dahulu kala. Pada zaman dahulu. Zaman kerajaan ini buat pemandian kayak para nimas-nimas. Ya. Tapi kerajaannya apa? Tadi kata si emasnya apa? Kerajaan apa? Majapahit bukan deh. Yang pasti dulu ini dijadikan tempat buat mandi para putri-putri gitu. Iya. Para putri kerajaan. Nimas-nimas. Ya. Di sini. Terus itu kan ada koin-koin tuh. Nah, Ya kalau itu kan buat kepercayaan masing-masing. buat kepercayaan ya. Jadi gak wajib ya. Ini juga kan ada 7 pancuran. Ya kalau kepercayaannya buat kepercayaan buat diminum bisa kan, buat Ya. syariat juga. Kayak yang punya Katanya yang belum nikah bisa. bisa mantan jodoh. Oh, itu jodoh katanya ya. Mulus. Coba dong. Ada kontrol wah. Minta direkam aja. Oh iya. Baru ini kita lagi di mana? Sekarang kita lagi trek ke pos 1. Ini dari estimasi tadi kita berangkat jam 11 karena kita jalannya lambat ya, banyak berhentinya. Jadi Jam 1 tuh baru mau ke pos 1. waduh. Oke guys, Ingat tetap stay tune di channelnya Tarakas. Oke. Let's go. Tidak sampai di situ, suasana mistis di Gunung Lawu terus berlanjut ke beberapa pos yang kami lewati. Di antaranya, setelah pos 1, di sini saya menemukan tempat penyimpanan sesajen yang di dalamnya terdapat dupa yang masih menyala. Cukup menarik memang, karena saya sendiri jarang sekali menemukan pemandangan seperti ini, khususnya di gunung-gunung Jawa Barat.
Untuk jalur pendakian dari base camp sampai pos 2 bisa dibilang menarik dan lumayan menantang. Di awal pendakian, kami diajak memasuki area hutan yang cukup rapat dengan tanjakan-tanjakan pendek yang lumayan menguras tenaga. Pondasi paling utama. Coba spill. Apa aja nih produknya, orang tuanya. Gimana rasanya? Pantu. Coba. Tai ucing narantang cing sabatang. Alah, siap boy. Dari sumbernya. Mari nyabai. Di masuk. Apa itu, Pepe? Sebelah. Oh ya, Mbak. Sebelah. Jalan dari pos 2 ke pos 3. Orang baru atau orang lama, orang kita lagi di laut. Iya. Sebel. Saya beserta kawan-kawan beristirahat sejenak di pos 3. Beberapa orang mengisi perut karena sudah mulai lapar. Dan beberapa orang mengisi ulang air minum yang sudah habis ketika perjalanan. Tidak lama kami pun melanjutkan perjalanan. Dan di pertengahan pos 3 dan pos 4, kondisi jalur pendakian berubah lagi menjadi lebih curam. Hal ini terjadi karena jalur yang dilalui kondisinya mulai rusak akibat terlalu sering dilewati para pendaki. Perlu kehati-hatian dan konsentrasi lebih jika melintasi jalur ini, apalagi jika mendaki saat musim hujan, karena jalur yang akan berubah menjadi sangat licin. Turun mas. Ikan apa yang bikin kenyang? Ikan paus. Apa? Ikan tadi sudah makan rendang. Oh. Oke, kita maghrib di pos berapa? Pas 4 nanggung. Pos 4 nanggung pokoknya. Jadi Bayangan kita pos 4 lah. makan dulu ya. Isi amunisi. Ya. Kita makan. Bukan? Jadi sekarang kita mau ke pos berapa? Pas 4. Pos 4. Pas 4. Gimana? Udah siap? Cahaya sahabat? Dan pos 5. Di sini. Kira-kira cuacanya dingin nggak? Hah? Dingin nggak cuaca? Dingin, tapi Dingin banget ya? dinginan sikap biasa. Cuaks. Kita baru sampai di tempat camp. Dan sekarang kita akan cahaya sahabat. Aduh, ada cahaya sahabat. Ini ada chef kita, Pak Ipe ya. Pak Ipe, sekarang kita mau masak apa? Kita bikin cak kangkung, Cak kangkung, bikin mendoan, sama mau nugget apa mau Eta mah enjing nugget mah udah web. semur jengkol. oh semur jengkol. Oke. goreng. Kan banyak yang nanya tuh, takaran nasi di gunung biar matang tuh Segini seperti apa? 2 buku. Kalau bahasa Sundanya tuh 2 2 buku. Dua. Nah, Oh iya. nih segini. Nah berarti itu masih kurang ya? Nih, udah Oh berarti itu udah pas. pas. Tempe apa yang bentuknya segitiga? Temperatur. Nah, Oh apa bang? tempe piramid. Ya. Historia membuat tempe di gunung. Oke. Pertama-tama Siapkan apa? kita harus steril dulu guys. Oke. Dari soalnya ini kan ada hiangan.
hiangan. Pisaunya teh hiangan. Jadi harus disterilin. Mama ngatai hiangan. Mana yang bawa besok? Dan kita bikin horizontal dulu Pak guys. Emang Harus begini bentuknya. enggak, maksudnya itu ukurannya harus berapa senti? Ini ukurannya Kita kudu di satu ini. senti. Tuh, segini. Ya, oh, satu Tuh. jari. Saya sudah handal soalnya. kalau Bentar, ini- bentar. Berapa jari? Oh, satu jari. saja. Saya sudah sandal, jadi sudah paham. Oke, sudah paham. oke. Udah Sama, hatam. sama ini juga. Cret, 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 cret. Biar apa? Berapa? Biar nanti kalau kita kan mau bikin yang krik-krik tuh. Ah. Nah, ini biar nanti kan dicampur sama air garam, dia meresap. Ces, 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 ces. Tepung Ini tuh terigu. nggak gini aja, harus dibagi lagi. Tes, 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 tes. Seperti tes. itu. Ah, Oke. nah. Tes, 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 tes. Coba. Tes, 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 tes. Oh. Sekedar cemburu saya di sini. Tadi diletikkannya. Jadi stabil kan. Aku. Bangun pagi adalah panah. Kami berkemah di bulak peperangan dan sang mentari sudah mulai menampakkan diri. Kami pun siap melanjutkan misi untuk menuju puncak Lawu. Biasa saya emang bagian cengar-cengir. Salah satu tempat lain yang menjadi favorit saya di jalur Ceto ini adalah Gupak Menjangan. Astagfirullah, estetik kayak ya Allah. Jaraknya tak begitu jauh dari bulak peperangan. Hanya perlu 40 menit perjalanan untuk sampai di pos ini. Pos Gupak Menjangan menjadi tempat camp favorit para pendaki karena di sekitaran area terdapat pohon-pohon pinus besar yang menjadikannya teduh dan sangat nyaman. Ini warga lokal nih. Emang beda kalau warlock ya.
Selepas Gupak Menjangan, kami mulai memasuki wilayah Pasar Dieng, atau ada juga yang menyebutnya Pasar Setan. Pasar Dieng ini jadi salah satu tempat yang paling sering dibahas orang-orang karena namanya yang sangat aneh. Kondisi Pasar Dieng sendiri cukup terbuka dengan jalur berbatu yang jika pendaki tidak fokus akan sedikit membingungkan ketika melewatinya. Dari pengalaman tersebut, saya bisa menduga salah satu alasan yang membuat tempat ini ditakuti oleh banyak orang. Bukan hanya karena cerita mistisnya, tapi karena kondisi jalurnya sendiri yang memang membingungkan. Apalagi jika sedang datang kabut tebal. Hal ini memungkinkan pendaki yang melintas hilang arah atau bahkan tersesat. Bang, lagi menyusun masa depan, Bang. Hanya perlu 20 menit, sampailah kami di kawasan Hargodalam. Hargodalam merupakan tempat sakral yang dipercaya masyarakat lokal sebagai tempat moksanya Prabu Brawijaya V yang juga raja terakhir Majapahit. Kami tidak berlama-lama di Hargodalam. Kami langsung melanjutkan pendakian untuk sampai di puncak Hargo Dumilah. Pakai diri. Maafnya. Asli nomor tadi. Jalan ke pasarkan. Kami hanya perlu waktu 30 menit perjalanan dengan jalur yang cukup terjal namun masih aman untuk dilalui. Akhirnya di puncak, para pendaki bisa menikmati pemandangan yang sangat indah. Salah satunya pemandangan puncak-puncak gunung yang ada di sisi timur Gunung Lawu, seperti Gunung Liman, Gunung Kelud, Gunung Arjuno, bahkan Gunung Semeru. Karena sudah siang, kami tidak berlama-lama di puncak Hargo Dumilah. Kami pun langsung turun dan menuju Hargodalam. Di Hargodalam ini terdapat juga warung yang disebut-sebut sebagai warung tertinggi di Indonesia, yaitu Warung Boyem.
Di mana? Warung Boyem. Warung legendaris ini berada di ketinggian 3150 mdpl dan hanya berjarak 115 meter dari puncak Gunung Lawu. Ya Mas, makan apa nih Mas? Boyem. Oke. Bisa menikmati keindahan alam yang ada di sepanjang jalur pendakian dan juga bisa mengenal budaya unik masyarakat setempat, menjadi hal-hal paling menarik dari pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto ini. Meskipun banyak cerita mistis yang melekat dengan Gunung Lawu, saya lebih senang melihat gunung ini sebagai gunung yang punya catatan sejarah panjang, sehingga di samping mendaki gunung, para pendaki pun bisa belajar mengenal sejarah lewat peninggalan-peninggalan yang ada. Dibanding membicarakan Gunung Lawu lewat cerita mistisnya, akan lebih bijak jika mengangkat Gunung Lawu dengan cerita sejarah dan keindahannya yang luar biasa.